Yeet, tereliminasi dari turnamen Last Time Is Now. Tidak diduga guys, di luar dugaan saya guys ya. Yang mana saya kira Yeet akan push to the final. Mungkin tetap kan kalah lawan Gunta kalau di final juga. Akan tetapi kaget saya guys, 3 kali kagetnya. Ternyata Yeet kita cut off, tidak jadi lolos ke final. LA Knight lah yang lebih pantas tapi pakai roll up guys. Kalahnya tetap kuat. Tapi habis itu Jey Uso ngamuk-ngamuk. Apakah ini turn heel namanya? Kita akan bahas di video kali ini. Review Monday Night Raw after Survivor Series War Games yang ternyata biasa saja. Tidak ada something big happening. Tidak ada yang epic kata terima kasih epic. Mana epic? Kagak ada yang epic di sini. Tapi ada kelanjutan cerita dan tidak diungkap siapa orang di balik topeng itu. Mungkin akan disimpan sampai Seth Rollins tidak cedera lagi. Karena isu-isu itu mulai berkembang tuh di backstage. Ada yang lihat Seth Rollins, ada yang lihat Seth Rollins gak pakai brace. Apa sih ini maksudnya? Gak paham saya guys. Gak paham jujur guys. Kita bahas aja guys ya secara runtun apa yang terjadi di Monday Night Raw hari ini. Di mana lagi kalau bukan di Gulat Review. Opening Monday Night Raw hari ini, Io Sky, Rhea Ripley merasa mereka pantas untuk menantang Asuka dan juga Kairi untuk tag team title woman. Akan tetapi Charlotte dan Alexa keluar dan juga merasa pantas. Mereka lah yang layak mengincar Kabuki Warriors untuk tag team title woman tersebut. Dan secara ofisial mereka menantang satu sama lain untuk bertanding di main event untuk menentukan siapakah number 1 contender untuk menantang Kabuki Warriors for the Women's Tag Team Championship. Berarti hal utama yang terjadi di Monday Night Raw hari ini adalah Women's War Games yang babyface aja tapi ditambah tag team yang lain. Jadi ada chaos di ending guys yang terjadi di hari ini. Kita coba bahas beruntut guys ya, jangan dilompat karena banyak cerita nih yang ada, build up yang ada sampai ke main eventnya. Kita lihat di belakang Ivy Nile bertemu dengan Adam Pearce. Ivy Nile merasa kalau dia pantas untuk mengincar Maxine. Dia pantas untuk menantang Intercontinental title milik Maxine Dupri guys ya. Terus Adam Pearce belum bisa menjanjikannya. Terus Paul Heyman dan Bron Breakker ketemu dengan Adam Pearce saat itu. Dan Paul Heyman menuntut kepada Adam Pearce karena melihat di War Games kemarin Bron Breakker ngunci CM Punk. Yang mana kalau seorang champion dikunci, biasanya yang mengunci itu minta world title, merasa layak menjadi seorang number 1 contender. Dan diungkap juga di sini kalau si CM Punk tidak hadir di sini karena dia tidak clear untuk bertanding karena apa yang terjadi di War Games sebelumnya guys ya. Jadi dia akan di build up cedera dulu sampai nanti return lagi untuk mengurusi Bron Breakker. Dari segmen backstage ini kita melihat bagaimana Paul Heyman menekankan kepada Adam Pearce kalau dia nggak tahu, bukan dia yang ngebooking seorang mystery man yang menghajar si Empang di War Games kemarin. Dia tidak tahu menahu soal itu. Kita tentunya nggak harus langsung percaya dong. Itu juga mungkin akal-akalannya Paul Heyman guys ya. Dan sampai detik ini saya mau bikin video kita nggak tahu itu siapa secara resmi. WWE belum mengungkapnya dan main spekulasi-spekulasi Seth freaking Rollins yang mungkin dibalik topeng tersebut guys ya. Setelah segmen itu kita dapat match Last Time Is Now turnamen yang pertama untuk semifinalnya yaitu LA Knight melawan Jey Uso. Dan matchnya dimenangkan oleh LA Knight. Saya suka klimaksnya, matchnya lumayan solid dan kemenangan LA Knight juga agak mengagetkan bagi saya guys. Jujur saya expect Jey Uso lolos dengan mudah, tapi WWE kasih kemenangan untuk LA Knight. Walau kemenangan LA Knight mencuri, bukan kemenangan mutlak, bukan kemenangan strong guys ya. Di sini walaupun kalah, Jey Uso tetap terlihat kuat guys. Sulit untuk dikalahkan karena dicuri kemenangannya. LA Knight kabur dan dialah yang akan menjadi seseorang yang bertanding di final Last Time Is Now turnamen. Setelah match Jey Uso terlihat kayak kesal gitu, kayak mikir, kayak stres ya, dihancurin itu standnya Prime botol itu guys ya. Terus dia hancurin juga steel step
dia marah, pokoknya dia kesal, dia ngamuk-ngamuk begitu, kayak dia kesal banget. Nah, sempat setelah itu dia ditemuin oleh Jackie Redmond nanya, "Gimana Jey Uso atas kekalahanmu?" Terus Jey Uso kayak mumbling gitu kayak terus tanya lagi. Akhirnya Jey Uso bilang, "Roman benar, title World Champion itu lebih terlihat bagus di Roman, bukan Jey Uso pastinya." Dan Jey Uso tuh entah tiba-tiba gimana ya, dia baru aja kalah last time is now turnamen yang bukan tentang title, malah ngomentari Roman yang memang benar. Kalau Roman emang layak dapat title daripada dirinya. Saya yakin guys, ini kayak mengarah ke Jey Uso akan turn heel, cuma slow burn ini, nggak langsung tiba-tiba turn heel gitu. Karena terlihat di sini dia belum turn heel, OTW, cuma ada prosesnya, tapi sudah ditunjukkan. Mungkin pelan, tapi jangan terlalu ekspektasi tinggi. Soalnya nanti kecewa kalau kok nggak jadi-jadi sih, kok nggak turn heel sih, nah gitu. Kayaknya slow burn ini guys. Cuma dia stres dulu, mengiyakan kata Roman kalau dia belum layak jadi seorang champion utama karena kan turnamen aja semifinal kalah. Ada video vignette si Maxxine Dupri latihan sama seorang Natalya yang versi tough guys. Yang kita tahu udah kepake di Triple A sama kepake di GCW. Dan banyak orang pengen Natalya versi ini masuk dong ke main roster. OTW guys, fix ini Natalya versi tough, versi seperti atlet MMA akan jadi sajian di wilayah midcard Women's Intercontinental. Dan mungkin akan jadi pesaing besar atau yang merebut title Intercontinental milik Maxxine Dupri nantinya. Tapi untuk saat ini Maxxine Dupri akan menghadapi I-Final dulu. Dan menarik kalau I-Final melawan Natalya guys. Natalya kan full tough gitu ya, kayak MMA player gitu kan. Nah I-Final salah kan sudah sejak awal seperti itu. Perebutan Intercontinental ditambah Natalya dan I-Final terlihat kompetitif kalau saya bilang guys. Ditinggal Becky tetap terlihat kompetitif. Tapi Maxxine nih yang punya PR harus ngangkat dirinya sendiri. Star power dia belum cukup mumpuni untuk menandingi seorang Natalya. Dan I-Final juga ikut harus naik ke atas juga guys. Maksudnya tuh untuk menyamai level seorang Natalya yang tough ini. Kalau enggak Natalya akan gampang aja untuk menang Intercontinental title kalau saya bilang. Tapi saya cukup excited untuk menyaksikan bagaimana kelanjutannya. Vignette itu bagus guys, kayak cinematic Hollywood style gitu loh guys. Good, saya bilang good. Jangan-jangan bakal dibuat kayak Raw Underground lagi, ya kan? Matchnya kayak begitu lagi. Oke banget tuh. Kayak Josh Barnett Bloodsport. Kita melihat di belakang Bayley sama Lyra mau minta ke Adam Pearce untuk juga tag team title woman juga, karena mereka merasa layak. Terus Adam Pearce bilang saat ini gilirannya Alexa sama Charlotte dan Io sama Rhea Ripley. Pas ada waktunya Bayley sama Lyra tetap masuk giliran katanya gitu. Terus kayak Kairi sama Asuka masuk, Asuka kayak nyalain Bayley kekalahan tim heel kemarin di War Games. Dia bilang harusnya Bayley kamu terima aja sambil ngejek-ngejek gitu kan. Terus Bayley, lah kenapa salah saya? Saya nggak menerima karena saya nggak mau aja gitu loh. Ya itu salah kamu juga kalah karena kesalahan musuh juga gitu loh. Karena emang kalahnya War Games Women kan kesalahan si Asuka juga yang nyembur Last Legend kan. Setelah itu kan langsung selesai tuh tim heel Women's War Games. Terus dia ngejek Bayley. Ya udah, yang penting saya seorang champion. Terus kamu apa? Kamu kan bukan champion gitu loh. Ya adalah ini intrik aja guys ya untuk menunjang apa yang terjadi di main event. Sampailah kita ke posisi Judgment Day. Judgment Day ini menarik guys, yang terjadi di Judgment Day yang di luar, mungkin bisa dibilang di luar ekspektasi saya justru. WWE kayak menahan cerita perpecahan, drama ditunda dulu. Dan ini lagi masuk ke fase penerimaan Liv Morgan. Dan Liv Morgan menerima Judgment Day yang ada. Dominic datang sama timnya dengan ikhlas, dengan redo. Finn Balor jadi antek di sini guys. Terlihat jadi antek bersama JD, di belakangnya Dominic yang seperti leader sekarang. Karena dia pegang 2 title dan satu-satunya orang yang punya title di Judgment Day. Terus Dominic pun ngomong dia merasa bangga. Dia tunjukin plate-nya Cena, dia merasa bangga menang Intercontinental lagi. Dia makasih kepada Balor dan JD, makasih kepada Raquel dan Roxanne, dan terima kasih pasti ditujukan kepada seorang Liv Morgan. Liv Morgan masuk dan ngeklaim tanpa dia, sepeninggalan dia lihat ada perpecahan di tubuh Judgment Day nih. Judgment Day sangat terlihat lemah. Dan hari ini sekarang dia kembali untuk menaikkan Judgment Day kembali katanya. Untuk membuat Judgment Day menjadi pemimpin faction utama Monday Night Raw lagi. Itu penekanan. Terus ada momen di mana Liv Morgan tampol Dominic lagi. Itu agak kaget saya tuh. Saya kira turn heel tuh. Penonton juga kaget, tapi ternyata nampol adalah fetisnya Dominic.
Tampolan Liv Morgan adalah fetishnya Dominic, atau Liv Morgan suka aja nampol Dominic terus dia gendong terus dia ciuman, ya begitu gitu guys. Saya lihat bagaimana Roxanne kayak ikhlas aja gitu loh. Ini kayak orang nih kok jadi tiba-tiba nurut aja sama Liv Morgan sama Dominic. Heran guys. Ada hal yang ganjal yang saya rasakan. Saya berpikir ini akan tetap pecah. Ini akan tetap pecah dan sepertinya akan terbagi dua di sini guys. Roxanne, JD, Balor, Raquel, Liv, Dominic, atau Raquel ikut Balor, Dominic sama Liv aja berdua. I don't know akan seperti apa bookingannya, tapi sepertinya ada yang aneh dengan Judgment Day ini guys ya, kalau saya boleh bercuriga. Kita coba lompat ke main event karena cerita untuk main event sudah menunjang antara woman-woman ini guys ya. Match number 1 contender women's tag team match. Matchnya biasa, tidak terlalu spesial. Ada sedikit botch yang terjadi, tapi mungkin itu sloppy-nya Charlotte aja yang mungkin chemistry-nya kurang kuat aja dengan Rhea Ripley guys ya. Ada sedikit momen itu agak canggung di situ saya lihat. Dan matchnya DQ. Sebel saya guys melihatnya. Kenapa DQ gitu loh? Di titik saya sebel tuh ketika Kabuki Warriors datang. Oh berarti triple threat bookingannya. Ya udahlah guys ya, kita dapat triple threat. Kemudian Bayley sama Lera masuk. Wah, fatal 4-way berarti ngincar tag team title. Kemudian Liv Morgan masuk bersama Roxanne dan Raquel. Waduh, rame-rame nih. Masalahnya si Liv Morgan kenapa ikutan? Kan harusnya Raquel sama Roxanne, atau Liv Morgan mau sama Raquel doang gitu. Ternyata ada dramanya di ending guys. Raquel sama Roxanne bisa menyelesaikan semuanya, Liv Morgan juga bisa menyelesaikan semuanya. Ada momentum standing tall. Raquel dan Roxanne mau ngincar title itu kembali. Roxanne gak enak sama Liv Morgan karena sebelumnya kan Liv Morgan yang sama Raquel kan yang megang tag team title itu kan ya, pernah ya. Terus Roxanne kayak gak enak dia serahin ke Liv Morgan. Terus Liv Morgan bilang dia serahin lagi ke Roxanne. Roxanne lah yang layak ke situ. Karena Liv Morgan sempat bertemu dengan Vaquer di belakang ketika Vaquer diwawancara. Karena Vaquer dengan Nikki Bella kayaknya udah kelar guys ya. Tinggal Liv Morgan nih. Ini bagus guys. Vaquer dapat story bersama Liv Morgan. Mungkin menuju Mania. Tapi saat ini mungkin ya Liv Morgan fokus ngurusin Judgment Day dulu. Jadi bagian di ending ini nunjukin kalau apa yang dikatakan Liv Morgan di promo sebelumnya untuk membuat Judgment Day jadi utama lagi, untuk membuat Judgment Day jadi faction yang menjalankan Monday Night Raw lagi, dia tunjukkan di main event dengan mensupport Raquel dan Roxanne mengincar title tag team lagi. Menurut saya bookingan seperti ini tujuan untuk storyline ya masuk lah. Cuma tag team title woman tidak terasa sebesar itu untuk jadi main event chaos seperti ini saya rasa. Kurangnya star power sangat terasa di sini. Kita nggak dapat CM Punk, kita nggak dapat Becky Lynch. Karena saya sudah mulai terbiasa di 4 minggu sebelum War Games kita selalu dapat star power banyak itu. 3 minggu lah sebelum War Games. Terus abis War Games star powernya pada ngilang. Itu kayak jomplang guys kalau saya bilang. Kualitas Monday Night Raw hari ini. That's the ending of Monday Night Raw. Kita lanjut lagi apa yang terjadi setelah yang tadi saya lompat ke main event guys ya. Yaitu ada drama Adam Pearce minta tolong kepada wasit untuk menyelidiki, untuk cari tahu soal siapa ini orang di balik topeng. Karena Heyman gak mau ngasih tahu soal itu dan merasa tidak bersalah. Jadi dia coba minta tolong wasit nyari tahu informasi itu. Dia juga ngasih tahu ke wasit itu kalau misalnya ada yang beranggapan itu Seth Rollins, nggak mungkin. Soalnya dokter bilang Seth Rollins dengan cedera seperti itu nggak mungkin bisa manjat cage secepat itu. Itu indikasi kemungkinan bukan Seth Rollins dari Adam Pearce guys. Di beberapa segmen kemudian wasit itu kembali lagi ke Adam Pearce, ngobrol lagi. Apa yang kamu dapatkan Pak Wasit katanya. Terus wasitnya bilang, saya udah ngobrol-ngobrol ke beberapa orang. Orang bilang nggak ada sesuatu yang ganjil terhadap atau informasi update terkait siapa Mystery Man tersebut. Dia nggak dapat jawabannya. Cuma ada yang mention soal Seth Rollins. Cuma wasit ini nggak tahu maksudnya apa. Orang lihat Rollins itu maksudnya apa. Ini cara WWE untuk ngasih kita spekulasi it could be Seth Rollins guys. Dengan informasi yang didapatkan oleh wasit ini, kalau orang-orang itu ngelihat Seth Rollins mungkin di War Games kemarin atau di Raw hari ini, I don't know guys. Ada yang sempat mention kalau ngelihat Rollins tanpa brace-nya gitu. Saya nggak ngerti, nggak paham jujur kenapa bawa-bawa Rollins dan ngasih kemungkinan kalau itu bisa Rollins. Apakah tujuannya nanti nunggu Rollins bisa pulih lagi baru akan diungkap siapa orang di balik topeng tersebut? I don't know guys.
Nggak paham saya, tapi ini membingungkan bagi saya. Kita dapat Vision, yang memang kita udah jelas nih, terlihat dari kemarin-kemarin sudah kelihatan jelas kalau Logan Paul adalah bagian dari Vision itu sendiri. Dengan pimpinan Paul Heyman. Datang ke arena dan Paul Heyman mempresent Logan Paul yang dia banggakan, Bronson Reed yang dia banggakan, dan dia kasih kesempatan Bron Breakker ngomong. Di sini ditekankan Bron Breakker nganggap CM Punk itu sampah. Bron Breakker berpromo dengan ambisinya, berpromo dengan emosinya. Dia kayak nunjukin ini Bron Breakker ini poin di mana WWE dan Bron Breakker mau nunjukin dia ini worth it sebagai contender world champion. Dia ini worth it untuk jadi sebuah main event di acara besar, guys. Dengan promonya yang sangat tendensius ini. Tapi menurut saya promonya cukup strong, cukup kuat, tapi masih kerasa tidak se-main eventer itu. Tapi butuh proses, guys. Butuh mungkin face to face, butuh explore lebih topik promo atau bahan promo yang mungkin lebih dalam lagi pembahasannya. Ini lebih ke kayak dia menantang CM Punk, dia benci sama CM Punk, dia mau nunjukin kalau dia layak untuk mengalahkan CM Punk, kurang lebih seperti itu. Memang promonya bagus, kuat banget rasanya, powerful, guys. Cuma saya pribadi merasa belum terlalu main eventer. Dia intinya menantang CM Punk untuk match di Netflix Anniversary Raw on Netflix Anniversary tanggal 5 Januari 2026. Raw pertama 2026, guys. Jadi bukan Saturday Night Main Event, bahkan bukan premium live event. Cuma itu 1 tahunnya Raw on Netflix. Tentu sepertinya WWE nyiapin sesuatu yang besar, membuat show-nya terasa besar, guys ya. Apakah Bron Breakker akan mendapatkan title tersebut di Raw on Netflix Anniversary? Atau feud ini akan dilanjutkan menuju WrestleMania? Karena kita tahu rumornya CM Punk lawan Bron Breakker menuju WrestleMania. Let's see. Semoga build up-nya lumayan bagus menuju Raw on Netflix Anniversary ini untuk match title mereka. Dan saya ingin WWE memberikan lagi kesempatan yang lebih banyak untuk Bron Breakker ngomong, berpromo, untuk menekankan kalau dia layak menjadi seorang main eventer yang pegang title besar, title utama dengan reign yang meyakinkan. Karena menuju Mania, Bron Breakker harus di-push besar-besaran karena mungkin dia jadi main event salah satu malamnya, guys. Kalau saya bilang, ini PR WWE nih. Apakah berhasil mereka nge-push Bron Breakker atau proyek gagal lagi? Semoga, saya berharap sebagai penonton WWE ini jadi proyek yang berhasil. Kalau niat di booking, kalau memang seserius itu untuk membuat seorang pegulat andalan baru TKO. Last time is now turnamen berikutnya Gunta versus Solo Sikoa. Gunta memang sudah diprediksi akan menang, cuma Gunta sangat kerepotan di sini, guys. Dia harus cheat. Dia harus pakai low blow untuk ngalahin Solo, yang Solo juga curang beberapa kali. Ada kesan di mana ini kelihatan heel banget Solonya daripada Guntanya. Tapi di momen ending Gunta memang menekan kalau dia memang heel, dia harus pakai cara curang untuk mengalahkan orang yang juga curang gitu. Dan fisikal, guys. Dibandingin match Jay Elena yang ada botchnya, guys ya. Elena sama Jey Uso. Sempat Elena lompat tuh hampir kepleset gitu. Cuma di Gunta sama Solo Sikoa menurut saya lumayan lebih solid, lebih bagus, lebih fisikal, lebih terasa sama-sama kuat, guys. 2 match semifinal menurut saya bagus-bagus dua-duanya. Cuma yang lebih baik, lebih bagus adalah Solo melawan Gunta ini. Dan Gunta bisa menang harus dengan curang, dengan low blow tanpa dilihat wasit. Ini untuk mengamankan posisi Solo sebagai leader yang kuat di SmackDown untuk MFT-nya. Let's go. Di endingnya kita melihat Elena sama Gunta saling berhadapan dan mereka akan bertanding di SmackDown untuk final Last Time Is Now turnamen yang kita expect adalah Gunta pemenangnya. Semoga tidak ada kejutan, guys ya. Kita masuk ke match berikutnya, World Tag Team Title Match. New Day menantang champion kita AJ Styles dan juga Dragon Lee. Matchnya saya kira akan jadi match of the night, ternyata nggak begitu, guys. Matchnya oke, solid, seru, cuma endingnya bagus banget, guys. Cuma beberapa detik doang bagusnya emang. Makanya saya bilang secara keseluruhan biasa aja. Tapi di momen detik endingnya itu bagus banget. Langsung AJ Styles langsung nangkap Style Clash ketika mantul di tali ring itu oke sekali. Mereka retain tag team title. Di belakang Adam Pearce bertemu AJ Styles dan juga Dragon Lee, di mana mereka mau nantang lagi tag team number 1 contender.
Dia minta Adam Pearce untuk meresmikan match minggu depan lagi. Mereka mau number one contender, mereka mau tag team title match lagi. Semangat banget mereka. Terus mereka mau kasih kesempatan ke War Raiders yang dinilai layak untuk menantang mereka. Saya tuh agak aneh guys ya. Opsinya emang dikit banget sih untuk tag team title ini. Mereka langsung milih War Raiders tuh sebenarnya agak ganjel aja saya. War Raiders kan hampir tidak pernah kelihatan nih. Tiba-tiba jadi number one contender setelah New Day. Kenapa gak Balor sama JD aja yang memang selalu senantiasa ada gitu loh. Ya biar ada defense aja kali guys ya. Menurut saya War Raiders tidak selayak itu untuk ngincar title. Tapi karena jumlah tag teamnya sangat sedikit sekali. Maka dari itu mereka yang dapat jatahnya. Minggu depan War Raiders lawan AJ dan juga Dragon Lee. Kita dapat momen Rey Mysterio diwawancara soal anaknya baru aja menang title lagi. Dia cukup menyesalkan itu. Dan Jake ini nanya, ada gak kemungkinan Rey Mysterio bisa ngincar Intercontinental lagi, bisa merebut Intercontinental dari Dominic. Rey Mysterio percaya diri. Cuma Logan Paul datang merasa kayak IC title tuh jatahnya Vision katanya. Jadi kayaknya mungkin Logan Paul ngincar juga nih guys. By the way, diinformasikan kalau Rey akan lawan Finn Balor minggu depan di Monday Night Raw sebagai bagian story-nya Dominic sama Rey Mysterio. Dan adanya Logan di sini yang merasa kayak Rey Mysterio itu nggak bisa ngincar IC title. Kita tahu mungkin Logan Paul akan mengincar Intercontinental title juga, mewakili Division untuk dalam ya feud sometime in the future setelah Rey sama Dominic ini. Karena Logan Paul ngejek-ngejek Rey Mysterio, Deadbeat Dead dan segala macam, ditampol lah tuh Logan Paul guys ya. Tapi mau berantem dipisah gitu. Mungkin feudnya Rey itu sama Logan Paul mungkin di WrestleMania lagi. Mungkin juga perebutan IC title akan multi-man guys ya. Dan Finn Balor salah satunya bisa jadi. Dengan kecurigaan saya itu. Tapi saya lebih prefer Dominic lawan Finn Balor tuh one on one di WrestleMania. But let's see apa yang bisa WWE tawarkan untuk kita di bagian mid-carder. And that's it. That's all Monday Night Raw. Yang saya pikir episodenya agak kurang. Cuma untuk kelanjutan cerita jelas ada. Agak kaget saya Jey Uso kalah. Tapi dengan cerita dia menuju Turnhill menurut saya cukup menarik untuk kita simak. Chaos yang dibuat oleh tag team women's menurut saya tidak seharusnya sebesar itu untuk jadi main event dan pembuka. Mungkin biar ada something fresh aja yang diperebutkan. Dan penekanan Judgment Day sangat mencurigakan bagi saya. Kayak segampang itu mereka menerima Liv Morgan yang kembali lagi. Something fishy about this guys. But let's see. Apakah kalian juga bercuriga? Apakah kalian juga punya pendapat yang sama? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-temanku yang selalu support channel Gilang Gulat. Gracias.